Kisah Mbah Jiwo dari Probolinggo. Mutilasi cucunya jadi 79 bagian untuk dimasak jadi gulai. Kisah seorang nenek yang tega membunuh dan memutilasi cucunya sendiri ini terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Kisah horor ini bercerita tentang nenek yang bernama Mbah Jiwo. Hingga kini Mbah Jiwo masih menjadi urban legend di kalangan masyarakat Probolinggo. Menyandur dari akun Instagram Teleman Mistis di Desa Kadangjati Kulon, Probolinggo, Jawa Timur, terjadi sebuah kasus pembunuhan bocah kecil yang dilakukan oleh sang nenek. Kabarnya nenek tersebut hendak menjadikan daging cucunya sendiri menjadi gulai untuk disantap. Malam itu penduduk desa Kadangjati Kulon tengah bersiap untuk tidur, namun mendadak dikejutkan dengan riuhnya suara warga teriak menyebut nama seorang bocah yang dikenal dengan Faridatul. Tulis akun itu seperti dikutip Harian Masa. Faridatul, bocah berumur 5 tahun itu dikabarkan hilang secara misterius dari rumahnya. Hilangnya bocah cantik itu membuat gempar desa, karena hingga tengah malam dirinya tak kunjung ditemukan. Biasanya Farida, sapaan akrabnya, selalu pulang tepat waktu setelah mengaji. Farida selalu tiba di rumahnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pencarian selama 6 jam itu berakhir dengan suara jerit tangis dari orang tua Farida, Haryanto dan Eni Diningsih. Farida yang sedang lucu-lucunya itu ditemukan dengan tubuh termutilasi di rumah Mbah Jiwo. Jasad Farida ditemukan secara tidak sengaja oleh kepala desa Kadangjati Kulon, Riwut tambahnya. Saat itu, pencarian Farida dipusatkan di sekitar rumah Mbah Jiwo atau Mbah Sujiwo, kurang lebih 15 meter dari rumah Farida. Riwut mengaku saat itu kakinya tak sengaja menyenggol baskom yang ditutupi tampah. Dia pun terkejut lantaran matanya melihat sebuah tangan kecil menyempul keluar. Riwut juga melihat sendal Farida berada di tungku perapian dapur Mbah Sujiwo. Sang kepala desa pun langsung menghampiri Sujiwo dan menginterogasi Mbah Sujiwo. Awalnya Mbah Sujiwo membantah dan mengelak. Barulah dengan sedikit rayuan, Mbah Sujiwo membuat suatu pernyataan yang membuat siapapun bergidik mendengarnya. Dengan tidak ada rasa bersalah, Mbah Sujiwo mengakui bahwa ia yang membunuh dan memutilasi cucunya. "Memang saya yang menyembelih Farida," kata Mbah Sujiwo dengan nada yang tenang. Mbah Sujiwo pun dibawa ke kantor polisi. Dalam keterangannya, Mbah Sujiwo mengatakan jika sebelum memutilasi cucunya Farida, dia sempat mendengar suara gaib untuk memakan daging anak kecil itu. Semula Mbah Sujiwo tidak menghiraukan suara gaib tersebut. Namun setelah Isya, suara itu datang kembali di waktu bersamaan Farida datang ke rumahnya.
Farida yang sering bertandang ke rumah neneknya, bahkan oleh sang nenek Farida selalu dibuatkan makanan kerak nasi kering yang digoreng. Dalam pengakuannya, Mbah Sujiwo mengaku menyuruh gadis manis itu untuk tidur terlentang di lantai rumahnya yang beralasan tanah. Saat Farida sudah terlentang, Mbah Sujiwo menusuk leher cucunya dengan menggunakan pisau. Dalam kondisi lemas berlumuran darah, Farida sempat bertanya ke Mbah Sujiwo, mengapa dirinya dibunuh, tambahnya. Mendengar perkataan Farida, Mbah Sujiwo semakin menjadi-jadi. Ia menggendong Farida, membawanya mengelilingi ruangan tamu rumahnya. Kemudian memutilasi jasadnya hingga menjadi 79 bagian. Proses tersebut selesai pada pukul 22 malam. Setelah selesai memutilasi, Mbah Sujiwo langsung meracik bumbu gulai. Pokoknya saya bisa pesta sambil dengar iringan lagu dangdut, tutur Mbah Sujiwo kepada polisi. Menurut pengakuan warga sekitar, Mbah Sujiwo memang mengidap kelainan jiwa. Kejiwaan Mbah Jiwo ini mulai terguncang setelah kematian sang kakak 20 tahun yang lalu. Piringai Mbah Jiwo ini semakin menjadi-jadi. Mbah Jiwo selalu memukul serta menghadang ibu-ibu dan anak perempuan yang lewat di depan rumahnya. Dari beberapa penyelidikan, saya menduga Mbah Jiwo gila, ujar Kapolres Probolinggo Letkol Fadilah Budiono. Peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1992 itu membuat orang tua Farida merasa sedih. Bahkan setelah sang anak meninggal, pasangan ini sempat tidak nafsu makan karena teringat potongan tubuh sang anak yang hendak digulai oleh neneknya sendiri. Bahkan ayah Farida mengaku ia rela jika anaknya meninggal asal bukan dengan cara sadis seperti yang dilakukan oleh Mbah Jiwo. Anak saya boleh mati, tapi jangan begitu caranya, tungkas Herianto sambil terisak.